Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan dampak produk hilang terhadap perhitungan harga pokok produksi. Kita lanjutkan. Video kali ini akan membahas dampak produk hilang yang terjadi pada akhir proses produksi. Produk hilang akhir proses. Kalau ingin mengetahui video tentang bagaimana dampak produk hilang awal proses, bisa dicek di video saya sebelumnya. Semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, produk hilang akhir proses produksi. Ilustrasinya masih sama seperti tadi. Produk masuk proses 1000 unit, diolah 1000, outputnya, keluarannya selesai 900, belum selesai 75. Setelah itu sudah habis ini. Kok kalau dijumlah cuma 975 ya? Katanya input dan output itu sama. Iya, ternyata karena yang 25 ini hilang. Hilang itu bisa karena menguap, tercecer, ya karena sifat dari produk yang kita proses itu. Ya. Nah, jika produk hilang dianggap terjadi pada akhir proses produksi, maka produk hilang dianggap ikut menikmati jasa dari biaya produksi selama periode tersebut. Jadi dianggap telah ikut menikmati jasa biaya produksi. Beda dengan hilang awal proses. Belum diproses, sudah hilang. Sehingga dia tidak ikut menikmati biaya produksi. Itu kalau hilangnya awal proses. Ada yang tanya, Pak, apa iya Pak, belum diproses produksi kok sudah hilang? Ini yang perlu saya jelaskan ulang. Sebetulnya hilangnya produk itu terjadi selama proses produksi. Hilang sedikit, hilang sedikit, hilang sedikit, menguap sedikit, tercecer sedikit, hilang sedikit, hilang sedikit, hilang sedikit, hilang sedikit. Tapi kalau seperti itu, akuntansi tidak mampu. Maka akuntansi memang ada kelemahan ini. Menggunakan asumsi. Asumsinya hilang awal proses atau hilang akhir proses. Kalau hilang awal proses, belum diproses, dianggap sudah hilang. Kalau akhir proses, sudah menikmati proses produksi, baru mau dibawa ke gudang, hilang. Nah, ini ya. Penjelasan berikutnya, produk hilang akhir proses karena telah ikut menikmati jasa dari biaya produksi, maka produk hilang akhir proses diikutkan. Ini yang saya cetak tebal ini. Diikutkan di dalam perhitungan unit ekuivalensi. Ya. Karena sudah diikutkan dalam perhitungan unit ekuivalensi, padahal kenyataannya produknya tidak ada, maka nanti ada pekerjaan lain ini. Pekerjaannya adalah yang nomor 3 ini. Butuh penyesuaian harga pokok produksi atau butuh koreksi di dalam laporan biaya produksi. Di mana Pak? Konten laporan biaya produksi kan ada 3 ya. Data produksi, data biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi. Nah, koreksinya, produk hilang akhir proses, koreksinya di bagian ketiga, di perhitungan harga pokok produksi. Nah, nanti kita tunjukkan. Oleh karena itu, cara ngitungnya unit ekuivalensi menjadi seperti ini. Unit ekuivalensi sama dengan produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang. Ini yang berbeda dengan perhitungan unit ekuivalensi pada produk hilang yang awal proses. Yang awal proses tidak diikutkan dalam unit ekuivalensi produk hilangnya. Tapi kalau hilangnya akhir proses karena ikut menikmati, maka ya diikutkan menghitung. Begitu. Contoh. Berikut ini adalah data produksi dan data biaya produksi PT Alfian yang memproduksi biskuit kaleng pada triwulan 2 tahun 2015. Data produksinya, produk masuk proses 1000 kaleng, produk selesai 900 kaleng,
Produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya konversi 60%, sebanyak 75 kaleng. Produk hilang akhir proses 25 kaleng. Misalnya biaya yang dikeluarkan, biaya bahan baku 10 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, biaya overhead pabrik 4 juta. Susunlah laporan biaya produksi. Baik, kita simak caranya menyusun. Saudara sudah hafal pasti. Kontennya ada 3. 1. Data produksi. 2. Data biaya produksi. 3. Perhitungan harga pokok produksi. Ya. Data produksi menginformasikan masukan berupa produk masuk proses. Keluaran berupa produk selesai, produk dalam proses akhir, dan produk hilang akhir proses. Jumlahnya masukannya 1000 kaleng, keluarannya 1000 kaleng. Selesai data produksi. Yang kedua, data biaya produksi. Menginformasikan apa saja? 4. Jenis biaya produksi, jumlah biaya produksi, unit ekuivalensi, biaya per unit. Jenisnya BBB, BTK, BOP. Jumlahnya 10 juta, 6 juta, 4 juta. Totalnya 20 juta. Unit ekuivalensi, nah ini karena hilangnya akhir proses, maka produk hilang ikut dihitung. 900 ditambah 75 kali 100% ditambah 25, ketemunya 1000. 900 ditambah 75 kali 60% ditambah 25, ketemunya 970. Yang BOP juga begitu, 970. Berapa biaya per unit? BBB per unit 10 juta dibagi unit ekuivalen 1000, ketemunya 10.000. Berapa biaya per unit untuk BTK? 6 juta dibagi 970, ketemunya 6.186. Berapa BOP per unit? 4 juta dibagi 970, ketemunya 4.124. Sehingga kalau ditanya berapa BBB per unit? Jawabnya 10.000. Berapa BTK per unit? Jawabnya 6.186. Berapa BOP per unit? Jawabnya 4.124. Berapa biaya produksi per unit? Jawabnya 20.309. Ya. Nih jawabnya itu. Nah, berikutnya yang ketiga, perhitungan harga pokok produksi. Menginformasikan output yang kita hasilkan itu nilainya berapa. Yang pertama produk selesai 900 kaleng, harganya per kaleng 20.309. Angkanya sudah betul ini, 20.309. Ketemunya 18.754.579. Lalu ingat, ada penyesuaian produk hilang. Ya. Berapa hilangnya? 25 kaleng. Harganya berapa per kalengnya? 20.309. Nilainya berapa? 507.732. Lalu dijumlah, ketemu 18.786. Nanti dicek angkanya ini. Angkanya dicek. Pokoknya dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Nah, sehingga biaya produksi per kaleng menjadi terkoreksi, tidak 20.309 tetapi menjadi 20.879. Naik, Pak. Menjadi naik. Kenapa angkanya menjadi naik? Iya. Tadinya produk hilang ikut memikul biaya produksi. Sekarang karena produknya sudah hilang, maka beban yang ditanggung oleh produk hilang ini akhirnya ikut ditanggung oleh produk selesai. Saya ulang. Awalnya produk selesai dan produk hilang ikut menanggung biaya produksi. Karena produk hilang ikut menikmati, maka menanggung biaya produksi. Tapi sudah dibebani, ternyata dia hilang. Gimana ini? Ya sudah, biaya yang mestinya ditanggung oleh produk yang hilang dikembalikan, ya sudah ini ditanggung oleh produk yang selesai, yang jadi. Akibatnya harganya terkoreksi, naik sedikit. Jadi seperti itu. Jelas ya saya kira penjelasan saya. Oke, berikutnya produk dalam proses akhir 75 kaleng dihitung seperti biasa, ya seperti biasa.
Nah, sehingga angkanya biaya produksi 20 juta, total harga pokok produksi juga 20 juta. Ini harus sama. Ya. Jadi singkatnya, kalau produk hilang awal proses, letak koreksinya adalah dengan cara tidak mengikutkan produk hilang pada perhitungan unit ekuivalensi. Saya ulangi, tidak mengikutkan produk hilang pada perhitungan unit ekuivalensi. Itu koreksinya kalau hilang awal proses. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, kalau hilang pada akhir proses, letak koreksinya di mana? Letak koreksinya di bagian perhitungan harga pokok produksi dengan cara menambahkan biaya yang mestinya ditanggung oleh produk hilang ini diberikan kepada produk selesai. Sehingga biaya per unitnya menjadi naik sedikit. Seperti ini. Tadinya produk selesai 900 kaleng itu kan harganya 20.309. Tapi karena harus nanggung biaya produksi untuk produk hilang, akhirnya dijumlah lalu dipikul oleh 900 kaleng sehingga angkanya menjadi naik ini 20.873. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau video ini menarik untuk Anda, silahkan klik like ya. Saudara yang belum tekan subscribe, boleh tekan tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Saudara diberikan kemudahan di dalam memahami video ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.